Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mika TV, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah April dalam Spirit of Ramadan. Kita baru bertemu satu kali ya, dan insya Allah kita akan bertemu di Spirit of Ramadan selanjutnya. Oke. Pada kesempatan kali ini Ustazah mau sharing nih tentang adab berkendara dan berjalan. Nah, apa aja tuh adabnya? Adabnya insya Allah ada 7. Untuk adab yang pertama adalah larangan untuk angkuh ketika berjalan. Angkuh itu apa sih Ustazah? Angkuh itu sombong. Jadi gimana contoh jalan yang sombong? Contohnya nih, dadanya dibusungkan, terus habis itu jalannya dangak-dangak gitu sambil lihat layangan. Itu contoh jalan yang tidak baik. Itu berarti dilarang ya sama Allah, karena Allah itu sangat murka dengan orang-orang yang berjalan dengan sombongnya di muka bumi ini. Kemudian adab yang kedua itu adalah menunjukkan cara jalan yang sempurna. Cara jalan yang sempurna itu seperti apa? Cara jalan yang sempurna itu teman-teman adalah cara jalan yang paling cepat, paling tenang, dan paling baik. Jadi cepet nih, tapi nggak seperti lari, nggak gerusa-gerusu, nggak hus-hus kayak gitu, nggak. Tapi temanya cepat, terus tenang, tegap gitu. Dan cara jalan yang paling baik adalah jalannya Rasulullah. Seperti apa jalannya Rasulullah? Jalannya Rasulullah itu dalam hadis dijelaskan condong ke depan seperti perahu layar, seperti perahu mau berlayar. Jadi condong ke depan, agak menunduk, karena Rasulullah itu sangat takut kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah makruh berjalan dengan satu sandal. Jadi kadang kan teman-teman tuh guyonan ya, sandalnya didelikke, nanti jalannya sambil diseret-seret, itu ternyata makruh, dibenci sama Allah. Jadi kalau mau pakai sendal dipakai kedua-duanya ya teman-teman. Kemudian yang keempat nih, sunnah, termasuk sunnah untuk sekali-sekali bertelanjang kaki. Jadi kalau mau dilepas aja dua-duanya. Kalau mau dipakai aja sendalnya kedua-duanya, seperti itu. Salah satunya waktu untuk bertelanjang kaki itu apa coba teman-teman, tahu nggak? Nah, salah satu sunnah untuk bertelanjang kaki adalah ketika kita berziarah, ketika kita mau masuk ke makam, itu Rasulullah mencontohkan kita untuk bertelanjang kaki. Seperti itu. Jadi Rasulullah dulu mencontohkan dengan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya cerita ketika mau masuk ke makam, itu Rasulullah berdiri, sahabat-sahabatnya ikut berdiri. Kemudian Rasulullah melepas kedua sandalnya, teman-temannya juga, sahabat-sahabatnya si Rasul ini mengikuti. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang adab berkendara juga ya. Adab berkendara itu adalah pemilik kendaraan lebih berhak untuk duduk di depan. Jadi yang berhak mengendarai itu adalah pemilik kendaraan. Kan kadang kita pengen bonceng dong gitu, temennya naik sepeda, kita mau bonceng. Ternyata nggak apa-apa kita mau bonceng, tapi jangan aku aja yang bawa kayak gitu. Kecuali kalau si teman kita ini yang mau kita tebengin, dia mau nyerahin, kamu aja yang di depan, itu baru nggak apa-apa ya. Oke teman-teman. Nah, dulu juga Rasulullah itu pernah nih lagi berjalan, kemudian ada seorang pemuda yang naik unta terus ngampirin Rasulullah. Ya Rasulullah, ayo jenengan aja yang ngendarain. Terus kata Rasulullah apa? Nggak usah, kamu lebih berhak di depan, seperti itu. Tetapi kata si pemuda tadi, nggak apa-apa ya Rasulullah, sudah kuserahkan urusan ini kepadamu, seperti itu. Jadi Rasulullah baru mau mengendarai unta itu. Jadi kalau teman-teman mau bonceng naik sepeda, bonceng aja kalau misalnya temennya mau, tapi ya jangan maksa-maksa. Nah, yang selanjutnya itu masih ada berkendara itu boleh membonceng, asal tidak memberatkan. Jadi kalau misalnya temennya lagi buru-buru terus kita minta membonceng, itu kira-kira memberatkan nggak? Kan
kan teman kita mau buru-buru nih, malah kita boncengin, aku bonceng, padahal lagi cepet-cepetan. Nah itu kan memberatkan ya. Jadi kita urungkan niatnya, ya udah aku nggak jadi bonceng, nggak apa-apa, kayak gitu ya. Nanti kita bonceng teman kita yang kita rasa nggak memberatkan, yang lagi santai-santai aja, oke? Nah seperti itu. Kemudian satu lagi itu adalah makruhnya menjadikan kendaraan sebagai mimbar. Tahu mimbar nggak? Pasti yang cowok-cowok kalau hari Jumat salat Jumat kan? Nah itu biasanya ustadz atau khotibnya di mimbar juga ya kalau pas lagi khotbah ya kan? Nah itu mimbar itu kayak apa ya? Tempat berdirinya seseorang buat berdakwah, buat ngomong. Buat ngomong. Nah, yang di sini yang dimaksud itu buat ngomong ya. Jadi kalau kita menjadikan kendaraan kita lah, di sini kan kendaraannya, misal ustazah ngambil contoh kendaraan di zaman dulu itu unta ya. Nah, kita misal lagi berjualan, kita mau beli, terus kita berdiri di atas unta sambil beli. Jadi cuma berdiri sambil bilang, Bu, saya beli ini ya. Kayak gitu ternyata tidak diperbolehkan ya. Nah, yang terakhir itu adalah makruh untuk menjadikan kendaraan sebagai mimbar. Nah, teman-teman tahu kan mimbar itu apa? Mimbar itu yang biasanya kalau sholat Jumat kalian sering temui khotibnya itu berdakwah di atas mimbar. Tempat berdirinya ustadz ustadzah di situ. Nah, kalau di sini juga buat ngomong itu juga termasuk mimbar ya, buat berdirinya seseorang ngomong buat didengarkan orang. Jadi nggak boleh buat orang itu misal kayak mau beli terus dia cuma berdiri di atas untanya, di atas kendaraan, misal kendaraannya naik unta terus bilang, Bu beli ini ya Bu, gitu. Itu ternyata dimakruhkan. Allah itu benci dengan hal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ada kebutuhan, kita turun dulu, ada hajat kita turun dulu dari tunggangannya, turun baru menunaikan hajatnya apa. Karena kalau zaman dulu pakainya unta kan juga untanya kasihan kan, apalagi kalau yang naik itu badannya gede-gede, itu kan kasihan ya untanya. Nah kalau di zaman sekarang kita lihat unta kan udah nggak dipakai ya kalau di Indonesia. Misal kita pakai sepeda atau sepeda motor atau mobil. Nah misalnya kita beli cuma dari jendela mobil, kira-kira sopan nggak itu? Adabnya baik atau enggak kalau sebagai muslim? Seperti itu. Terus naik cuma di atas motor, cuma beli rokok, misal Bu rokok, aduh udah yang dibeli nggak baik, terus caranya nggak baik, seperti itu ya. Nah apalagi kalau kendaraannya mobil ya, terus kita berhenti di tengah jalan, terus ada orang yang mau lewat juga, yang naik mobil juga, punya mobil juga, kan nanti malahan ada yang marah-marah, ini mobil gimana, saya juga bayar pajak loh, kayak gitu ya kan. Nah nanti malahan menimbulkan banyak kekisruhan seperti itu. Nah Rasulullah itu pernah mencontohkan sesekali menggunakan tunggangannya untuk menjadikan mimbar, tapi cuma sesekali ya teman-teman, karena kemaslahatannya itu lebih besar. Kemaslahatan itu apa? Manfaatnya. Manfaatnya itu bisa diterima oleh orang banyak. Jadi pada suatu hari di zaman dulu Rasulullah itu melaksanakan haji wada. Lah ketika haji wada itu Rasulullah berkhutbah. Waktu berkhutbah itu Rasulullah di atas untanya karena dengan alasan agar didengar oleh semua orang. Karena kalau naik unta kan lebih tinggi nih, orang-orang kan pada berdiri muter kayak gitu kan, ada yang duduk kayak gitu. Nah kalau naik unta kan bisa memicu perhatian, semua jadi melihat, oh itu yang berkhutbah, oh ternyata Rasulullah sedang berkhutbah, seperti itu. Dan itu tidak dilarang karena memang kemaslahatannya, manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Bahkan dakwahnya Rasulullah bisa kita rasakan sampai sekarang, begitu teman-teman. Nah tadi cerita-cerita dari Ustazah dicatat nggak nih? Kalau misalnya belum, diulang lagi ya, karena ilmu itu ibarat hewan liar. Tahu hewan liar kan? Nah hewan liar itu hewan yang suka kesana kesini, nggak nurut
karena emang nggak dipelihara. Nah, ilmu itu ibarat hewan liar dan catatan adalah tali pengikatnya. Jadi agar ilmunya itu kuat, kita harus mencatat. Oke, sekian dari Ustazah. Apabila ada salah-salah, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.